reason for my pride. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan tadabbur kita, tafakuh kita, ta'amuk kita terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ajaran Islam yang kita maksudkan tidak lain dan tidak bukan agar kita itu senantiasa dapat meningkatkan takwa kita melalui pemahaman yang dari pemahaman itu kemudian kita praktekkan dan kemudian kita akan meningkat demi sedikit ketakwaan. Karena kualitas manusia itu bukan pada pinternya, bukan pada bodohnya, bukan pada kayanya, bukan pada miskinnya, bukan pada wajahnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dalam kesempatan ini mari bersama-sama kita merenungkan ya tentang kematian. Jadi kalau dihayati betul-betul ya, orang itu akan sukses hidupnya, akan selamat hidupnya, itu kalau orang itu selalu banyak ingat mati. Ini kok aneh gini. Jadi gini, ada kata-kata dari ulama yang saya itu ingat ya dari ajaran-ajaran yang pernah saya terima itu gini. Ada salah satu perkataan bagus. Layan jual muslimunal yauma bima hum fihi illa ayaudu ila falsafatil maut fil Quran. Jadi ini bukan hadis, ini perkataan ulama. Layan jual muslimun al yauma bimahum fihi, bahwa orang muslim hari ini itu tidak akan selamat, tidak akan sukses, tidak akan jaya. Kecuali apa? Kecuali mereka kembali ila falsafatil maut fil Quran, kecuali mereka mau kembali kepada falsafah, kepada pemikiran, kepada konsep tentang al-maut atau kematian dalam Quran. Jadi dengan kata lain gini, kalau ingin umat Islam itu akan sukses, maju dan selamat, jaya gitu ya, itu kembali dengan filosofi atau konsep atau cara berpikir tentang kematian seperti Al-Quran. Ini kan agak aneh. Biasanya orang itu kalau ingat mati kemudian lungkrah, kemudian loyo, kemudian menjadi tidak semangat dalam hidup. Ah sudahlah kita nanti akan mati. Oh justru tidak. Karena kita akan mati dan mati itu perlu bekal, kita harus semangat malahan. Belajar pun harus semangat karena belajar yang baik itu merupakan salah satu ibadah, salah satu amanah. Bekerja juga akan semangat karena biar kamu ketika mati punya bekal harus bekerja dengan penuh amanah, penuh tanggung jawab, tidak asal-asalan. Kalau orang yang hidupnya malas-malas, itu apa bekalnya nanti setelah mati? Jadi kan malah sebaliknya ya. Orang terkadang kalau diingatkan mati lalu lungkrah nggak mau apa-apa, itu salah besar. Justru kalau kita ingat mati bahwa perjalanan kita itu jauh, bahwa perjalanan kita itu perlu bekal, ya mari kita cari bekal dengan baik. Belajar yang bagus, bekerja yang rajin, beribadah yang istiqomah, kan justru seperti itu. Jadi orang-orang yang nggak ingat mati mereka males-malesan karena anggapannya setelah orang itu mati ya sudah nggak ada urusan apa-apa. Tapi bagi kita yang mengingat kematian justru kita itu harus lebih semangat. Jadi bagus sekali kata-kata ulama itu. Layan jual muslimun al yauma bimahum fihi illa ayaudu ila falsafatil maut fil Quran. Jadi kalau mau jaya, sukses, selamat orang mukmin harus kembali pada konsep kematian dalam Al-Quran. Apa konsep kematian dalam Al-Quran? Bahwa mati suatu hal yang pasti. Bahwa mati itu akan dialami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan dha'iqah, akan merasakan yang namanya mati. Setiap yang bernafas artinya setiap orang hidup.
setiap nafsu, setiap jiwa mesti akan mati. Kalau setiap jiwa akan mati, untuk apa kita itu sombong dalam hidup? Wong kita juga cuma mau mati. Kalau kita sadar akan seperti itu, bahwa kita semua mati, maka kita harus bersiap-siap. Jangan sampai mati menjemput kita sementara kita belum siap. Bagi orang-orang yang menyiapkan, maka enggak aneh ya, banyak kisah-kisah sahabat, kisah para ulama, kisah orang soleh, di mana mereka menjemput kematian itu dengan tersenyum. Seperti seakan-akan mau pergi yang mereka itu sudah siap-siap. Kayak kamu mau diajak piknik. Kematian itu. Jadi ya sudah cukup bekalnya. Sudah cukup bekalnya. Jadi yaitu kematian-kematian hebat dalam sirah, dalam tafsir itu seperti itu ya. Kita semuanya meminta dan berdoa agar memiliki kematian yang baik, yang hebat, yang namanya husnul khotimah. Itu begitu. Jadi bagus itu ya. Konsep kematian dalam Al-Quran bahwa kita semua harus mati. Kalau mati itu perjalanan kembali kepada Allah. Jadi kan sering dikatakan mati itu adalah pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita itu akan roji'. Roji' itu bukan pergi jauh. Kita itu sebenarnya pulang, perjalanan pulang. Jadi kalau kita mati itu sebenarnya berpulang. Maka dalam bahasa Jawa sering dikatakan gini. Sampun tinimbalan wangsul dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipanggil pulang. Kalau kamu merantau atau siapa saja yang merantau, punya kepengin pulang enggak? Pasti kepengin pulang. Dan apa yang disiapkan di perantauan, dia akan mengumpulkan hasil kerja. Dia akan beli macam-macam. Karena kalau pulang membawa hasil kerja, itu nanti di masyarakatnya, di keluarganya juga akan disambut dengan baik. Dan orang akan menunjukkan pulang dari Jakarta kan terkadang perlu menunjukkan, ini loh saya kerja sekarang pulang pakai mobil. Ini loh sekarang saya itu pulang bisa bagi-bagi duit sama family. Nah itu setiap orang merantau dan pergi mesti punya kepengen pulang. Kalau orang merantau nggak kepengen pulang, itu mesti error, nggak benar. Karena setiap orang itu mesti ingin pulang. Dan dia akan menyiapkan bekal agar nanti pulang. Maka saat mudik itu saat yang ditunggu-tunggu. Jadi kematian itu sebenarnya seperti mudik begitu itu. Kita itu akan kembali ke asal kita. Al-Quran bilangnya begitu kok. Wa inna ilahi roji'un. Kita itu akan pulang. Walaupun orang sering mengatakan dia telah pergi jauh meninggalkan kita. Enggak pergi jauh, dia hanya pulang ke tempat asalnya. And everybody will come back. Ya. Everybody will be back. Setiap orang itu akan balik, akan pulang. Kamu setelah sekian lama di sini, ada yang 3 tahun, ada yang 4-6 tahun, nanti kan senang sekali saatnya pulang. Jangankan kamu lulus, wong kamu liburan saja, kamu senang kok. Kamu senang. Karena pulang itu menyenangkan. Pulang itu menyenangkan. Nah, sehingga kematian yang menyenangkan, kematian yang disiapkan. Kematian yang disiapkan gitu ya. Karena itu, kalau orang Islam itu sudah berpikir kematian seperti diceritakan dalam Al-Quran, bahwa mati suatu pasti akan datang dan mati itu adalah kepulangan kita. Tentu ya mari kita siap-siap bekal. Jangan kamu isi hidup itu dengan males-malesan, nggak bisa punya bekal kamu. Kayak orang yang merantau di sana jajanan, malesan, pulang nggak bawa apa-apa, malu pulang ke rumah. Sehingga mau pulang saja malu. Waduh gimana ya saya mau mudik ke kampung halaman, saya nggak punya apa-apa. Karena nggak pernah menabung gitu ya. Karena nggak pernah bekerja keras. Nah, maka itu pulang itu harus dipersiapkan. Kamu saja, coba kamu itu nilainya jelek. Pulangnya mesti berbeda sama yang nilainya bagus. Siap-siap ditanya oleh keluarga. Nah, kamu ranking berapa? Kita belum ditanya saja terkadang kita cerita dengan senang hati. Tapi bagi yang nilainya gini, ya, jempol terbalik nilainya begini, kamu itu berusaha biar nggak ditanya. Dan pulang itu ketemu orang malu. Nah, biar kita itu pulang kepada Allah itu baik. Persiapkan semuanya dengan baik. Maka
Di sini ada hadis sahih yang mengatakan Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Ya, ini salah satu nasihat dalam hadis sahih. Hiduplah kamu semaumu. Fa innaka mayitun, tapi kamu harus sadar bahwa someday in the future ya, bahwa suatu saat di masa mendatang kamu akan jadi mayit. Sekarang terserah. Mungkin kamu ada yang merasa pintar, kamu merasa kuat, kamu merasa ini itu. Terserah kamu lah. Tapi kamu harap tahu saja besok kamu akan jadi mayat. Nyur gimana? Nyur kita sadar, oh iya ya, jangan sombong ya di dunia ini. Wong kita ini cuman mayat. Kita itu cuman calon mayat. Calon mayat. Seandainya loh ya, kematian itu tidak gaib lagi, tapi diberitahukan jadwalnya, saya kira kalian itu akan tekun sekali kok. Misalnya malaikat memberitahukan, ini kamu jadwalnya kamu tahun sekian ya, kamu jadwalnya tahun sekian. Jadwal dipanggil oleh Allah itu, diberitahukan, wah kamu akan belajar, bekerja, beribadah terus menerus. Kamu mungkin makan saja jajan nggak sempat. Kenapa kamu itu zikir terus? Kalau diberitahukan jadwal, calon mayat semuanya kita di sini ini. Calon mayat semuanya. Nah, maka nasihatnya penting. Masih tafa'inaka mayitun. Terserah kamu mau hidup. Hiduplah sesukamu. Tapi taulah kamu bahwa kamu juga hanya calon mayit. Kamu walaupun bisa bikin lauk macam-macam ya. Orang tuamu bisa bikin lauk macam-macam. Orang tuanya siapa yang tiap hari beli ayam? Orang itu, Mbak, kamu mau makan apa ya? Jadi terserah. Tapi kamu sebenarnya cuma calon mayit. Yang pintar, yang bodoh semuanya. Kalau kita tahu calon mayit, ya kita bersiap-siap. Maka ada hadis di dalam hadis ini ya, Arba'in An-Nawawiyah itu hadis Arba'in. Saya dulu kan pernah mengajar hadis Arba'in gitu ya. Itu salah satu hadis itu dikatakan demikian. Kun fid dunya ka'annaka gharibun ya. Jadilah kamu orang di dunia itu seperti orang asing, awabiru sabilin, atau orang yang nyebrang jalan. Kamu itu hidup itu seperti nyebrang jalan saja sebentar. Orang nyebrang jalan kan sebentar, penuh waspada dan hati-hati. Itu hidup harus seperti itu. Karena hadis selanjutnya itu mengatakan wa khud min sihatika limaradhika wa min hayatika limautika. Gunakan sehatmu itu untuk mengantisipasi kalau kamu sakit, dan gunakan hidupmu itu untuk mengantisipasi kalau nanti kamu mati. Maka mumpung kita sehat, kita harus bekerja keras, belajar yang rajin. Mumpung masih hidup, kita berbuat baik yang banyak, beramal soleh. Jangan di hidup ini kamu isi dengan hal-hal yang penuh kemaksiatan dan dosa. Apa kemaksiatan dan dosa? Kamu melanggar. Kamu bohong sama pengasuh, kamu bohong sama penanggung jawab, kamu melanggar ketentuan ketika nggak tahu atau ketika nggak ada di sini. Kamu di sekolah berbuat yang kalau nggak ketahuan berbuat macam-macam. Itu semua kamu mengumpulkan dosa. Kamu mengumpulkan dosa itu. Maka khud min sihatika limaradhika. Gunakan kesehatanmu sebelum kamu suatu saat tertimpa sakit. Wa min hayatika limautika, dan juga ambil kesempatan mumpung kamu masih hidup. Kalau sudah mati kita nggak bisa apa-apa. Hidup jangan diisi dengan menambah dosa-dosa kamu. Ya kalau kita tahu salah sudah bertobat, kemudian kita mulai dengan kebaikan. Kita mulai dengan kebaikan. Allah Maha penerima taubat. Ya, orang Islam kurang apa ya? Dan ini ada mahfudhah. Saya nggak tahu apakah Ustadz sudah yang mahfudhah sudah mengajarkan atau belum, tapi ada man arafa bu'das safar ista'ada. Artinya apa? Barang siapa mengetahui jauhnya perjalanan nanti, perjalanan menuju Allah, ista'ada, maka dia akan siap-siap. Jadi gini, siapa saja kalau kamu mau pergi jauh ya, wah Pak saya mau berangkat merantau kemana? Ke Sumatera. Man arfa bu'da safar, jauhnya berapa lama, maka dia akan siap-siap. Semakin tahu saya akan merantau ke Jepang, yang SMK kan ditawari
Kalau yang mau bisa kerja di Jepang, gitu. Kata Pak Kepala kan begitu. Kalau tahu perjalanan itu jauh, kamu akan siap-siap. Di sana cuacanya gimana ya, siap-siap jaket. Di sana gimana ya, makannya sulit, siap-siap bawa makanan yang tahan lama. Nah, apa kamu siap-siap semuanya? Kamu pamit orang-orang karena belum tentu kapan mau pulang. Karena perjalanan yang jauh. Jadi barang siapa tahu jauhnya perjalanan, dia akan siap-siap. Nah, perjalanan kepada Allah ini kan kita itu lama. Karena hidup di dunia itu sementara. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan itu lebih kekal. Bahkan orang yang masuk neraka itu khalidina fiha. Dan orang yang masuk surga khalidina fiha abadan. Jadi kekal di sana itu. Wah, perjalanan yang lama sekali. Kalau kamu nggak persiapan, kamu itu terlalu bodoh dan ceroboh. Jadi sudah bodoh dan ceroboh. Bodoh kirawero, ceroboh itu tidak hati-hati. Jadi nggak tahu kamu. Ternyata di akhirat, ternyata begini, kan banyak dalam Al-Quran tuh ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang di akhirat itu pada kaget. Ternyata gini ya perjalanannya. Maka mahfudzat itu bagus sekali. Man arafa budda safar ista'ada. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia akan siap-siap. Dan perjalanan kamu itu lama di akhirat. Karena tadi abqa lebih kekal atau malah khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu perjalanan jauh. Maka hidup sebentar jangan disia-siakan. Mumpung kamu di sini ada yang mengingatkan. Jadi beramalah banyak-banyak. Mati itu tidak kenal umur. Pak, saya besok seriusnya kalau sudah agak tua, Pak. Kalau sudah mau mati. Ya kalau sampai tua. Ya sampai tua. Ada orang ke sekolah, kecelakaan, meninggal. Ada orang baru masuk kuliah, barusan sampai Jogja dah meninggal. Ya saya sering dengar anak-anak yang begitu. Kita nggak tahu kematian itu kapan datangnya. Karena kematian itu gaib, itu hebatnya ya dalam Islam. Kematian itu gaib. Kalau ditunjukkan ya orang akan persiapan menjelang mati. Tapi kan hebatnya itu memang rahasia. Kita nggak pernah tahu. Jadi saudara-saudara kita di Palestina ini, tiba-tiba mereka hanya berjalan ke rumah sakit langsung turun bom. Malah saya lihat di internet itu ada dokter di rumah sakit yang pingsan karena ternyata tahu-tahu pasti korban-korban pada datang dan yang korban itu keluarganya. Jadi kematian itu mereka lumayan mati itu karena membela Islam, karena melawan Yahudi misalnya gitu ya. Tapi kalau yang matinya itu pada konyol, kemarin ada kematian konyol itu di koran itu, orang yang pada mati karena minum oplosan. Minum minuman oplosan, dicampur macam-macam minuman keras. Kalau kita pernah baca-baca dicampur apa? Yaitu ada dicampur spiritus, kadang dicampur autan, dicampur baygon, wah semacam-macam. Orang itu sampai nggak tahu ya. Setan itu kalau menyesatkan kok sampai aneh terkadang. Perilaku orang itu kok aneh. Tapi mereka kok bisa menganggap itu hebat. Ya. Aneh itu bisa dianggap hebat. Kenapa kok pikiran sampai terbalik seperti itu? Karena setan semuanya yang menghiasi itu. Nah maka dari itu ya mahfudzat ini penting. Man arfa bu'da safar ista'ada. Siapa saja yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan siap-siap. Jadi kalau orang Islam tahu dan sadar betul bahwa kita akan berjalan jauh kembali kepada Allah, maka kita akan bersiap-siap. Nah, hidup inilah kita gunakan untuk siap-siap. Makanya kalau senantiasa bagus dan menyiapkan diri, hidupnya akan sukses, hidupnya akan selamat. Jadi keselamatan kuncinya adalah kalau kita memahami kematian sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis. Demikian ya, semoga menambah keimanan ketakwaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf atas semua kesalahan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.